Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, sobat-sobat sekalian, kembali lagi bertemu dengan saya, Wahid Ilham Nurdin. Nah, tentunya masih bersama Ustadz Fahrudin. Nah, spesial nih, episode 2 kita masih sama Ustadz Fahrudin. Kenapa? Karena di episode 2 ini kita masih akan menggali lebih jauh terkait dengan wakaf. Nah, berhubung saya sudah berpenampilan seperti vokalis ini, jadi akan nyanyi dulu mungkin Ustaz. Oh enggak ya. Meanwhile, selingan aja Ustaz. Ya, berhubung kita juga sudah langsung ketemu sama Ustadz Fahrudin nih, bagaimana di episode kedua ini kita menggali lebih dalam, khususnya nih Ustadz, bagaimana agar tanah atau apapun itu yang berkaitan dengan wakaf itu bisa teroptimalisasikan dengan baik, Ustaz. Iya. Baik, terima kasih sahabat Wahid yang ganteng ya. Siap, Alhamdulillah. ya Allah. Jadi apa yang membuat baginda Rasulullah SAW terus memotivasi para sahabatnya dan para sahabat semangat untuk berwakaf? Karena di balik apa yang kita wakafkan itu, kita akan mendapatkan pahala dari setiap aset wakaf yang digunakan. Semakin aset wakaf itu produktif, maka semakin banyak nilai pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang berwakaf. Misalkan, orang wakaf untuk pembangunan masjid. Semakin masjid itu makmur, banyak yang menggunakan masjid itu untuk beribadah kepada Allah. Masjid itu dipakai untuk banyak zikir, masjid itu dipakai untuk menghafal Al-Quran, masjid itu dipakai untuk kajian ilmiah dan lain sebagainya, maka orang yang berwakaf pahalanya semakin banyak kan ya? Begitu. Dan sebaliknya, semakin masjid itu tidak digunakan, maka hanya mendapatkan pahala satu. Makanya kan orang yang berwakaf itu mendapatkan kesempatan dua, pahala berwakafnya, pahala dari apa yang dioptimalkan, sejauh mana nilai manfaat dari aset yang diwakafkan tersebut. Semakin produktif, nah produktifnya wakaf itu tidak hanya dinilai dari menghasilkan finansial. Nanti masjid jadi pakai tiket kan gitu ya. Iya, betul. Karena pingin produktif, masuk masjid dikasih tiket, bayar misalkan 5.000 ya. Kalau tidak mau bayar nggak boleh keluar dari masjid. Waduh. Misalkan saja, itu kan dolim kan, begitu tidak memungkinkan. Karena bahasa produktifnya tuh identik dengan uang. Ya. Padahal produktifnya masjid itu adalah ketika masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, banyak orang yang mendapatkan manfaat, ataupun dalam bahasa wakaf adalah mauquf alaihnya itu semakin banyak, maka orang yang berwakaf itu dapat pahala semakin banyak. Di masjid dipakai untuk menghafal Al-Quran. Bisa jadi orang yang berwakaf itu tidak hafal Al-Quran, tapi nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang hafal Al-Quran. Man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi min ghairi ayyan kusahu. Barang siapa yang menjadi jalan, menyiapkan jalan orang lain berbuat kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut min ghairi ayyan kusahu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Maka kewajiban nadir itu orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola aset wakaf, bagaimana memproduktifkan aset wakaf itu semaksimal mungkin. Kalau di Darut Tauhid, guru kita Agi mengamanahkan kepada kita semuanya, sejengkal tanah wakaf, sejengkal aset wakaf itu harus membawa manfaat bagi umat. Ini sebenarnya tujuannya apa? Supaya orang yang berwakaf itu pahalanya melimpah. Kenapa? Karena diproduktifkan. Dipakai untuk menghafal Al-Quran, orang yang berwakaf dapat pahalanya. Kita bayangkan di masjid kita, Masjid Darut Tauhid, setiap hari, ya walaupun situasi pandemik seperti ini, tetap sholat berjamaah berjalan, walaupun jaraknya berjauhan, tapi tetap ya penuh dari atas sampai bawah, penuh semuanya. Kenapa? Ya mereka juga menginginkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, orang yang menjadi jalan terbangunnya Masjid Darut Tauhid ini pahalanya mengalir. Habis sholat ada kajian ilmu, ya, ada kajian al-hikam, ada kajian ma'rifatullah. Orang dapat ilmu dari kajian tersebut. Setelah dapat ilmu, diamalkan. Ketika orang tersebut mengamalkan ilmunya, A'agim yang menjadi jalan ilmu dapat pahalanya. Kita, para pemirsa yang menjadi jalan terbangunnya Masjid Darut Tauhid, dapat pahalanya.
Keluarga yang mensupport suaminya untuk berwakaf, istrinya berwakaf, dapat pahalanya juga. Nadir yang mengelolanya, dapat pahalanya juga. Kita yang menyampaikan kepada publik, nah, Kang Wahid juga dapat pahalanya. Teman-teman ini juga dapat pahalanya. Kita berbagi peran, ya. Semua berbagi peran, ya kan tidak mungkin semuanya ceramah, kan mungkin siapa yang akan mendengarkan, siapa yang menyiapkan medianya dan lain sebagainya, berbagi peran di situ. Nah, kita semua adalah menjadi bagian terwujudnya aset wakaf, terwujudnya masjid ini dengan baik, kemudian tersiarnya informasi ilmu kepada masyarakat. Ini kan kita menyampaikan ilmu, ya, butuh teman-teman yang terlibat di dalamnya di sini. Nah, ini semua kebagian pahalanya. Ilmu, ya, tadi mendapatkan pahala menghafal Al-Quran, dapat pahala ilmu yang mengamalkan, kemudian dapat pahala lagi, banyak sekali ketika itu dari sisi produktifnya dalam artian dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produktif yang lainnya menghasilkan, karena kalau masjid mungkin produktifnya adalah makmur, ya, seperti ini. Kalau di aset wakaf yang lainnya menghasilkan sesuatu, kita punya SMM. SMM dikelola dengan baik, ya, menghasilkan dari hasil SMM tersebut kemudian dipakai untuk apa? Untuk memberikan beasiswa. Saudara-saudara kita dapat beasiswa. Syariatnya apa? Aset wakaf diproduktifkan. Di samping SMM itu ada kios-kios, kemudian disewakan kepada saudara-saudara kita, diproduktifkan. Hasilnya apa lagi? Dipakai untuk membantu saudara-saudara kita yang diberikan keterbatasan oleh Allah. Anak-anaknya bisa sekolah, bisa mendapatkan beasiswa. Syariatnya apa? Wakaf diproduktifkan. Jadi begitu banyak, ya, pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berwakaf. Maka teman-teman, jangan sampai kita tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa berwakaf. Kesempatan sudah Allah berikan kepada kita, tapi apakah kesempatan itu kita ambil ataupun tidak? Kita manfaatkan ataupun tidak? Kalau tidak, rugi. Rugi. Gitu. Masya Allah. Jadi memang manfaatnya begitu besar, Ustaz, ya? Betul, betul. Kalau benar-benar dioptimalkan itu, ya. Betul, nih para pemirsa kan kebanyakan anak muda, ini kan yang ada di depan juga anak-anak muda kan, gitu. Ya, dan juga mengaku muda kan gitu. Nah, ini kadang-kadang kan jiwanya kan memenuhi kebutuhan pribadinya. Betul. Ya, padahal ada di balik itu bagaimana memancing agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi kehidupan kita ke depan, kan begitu. Sedekah, wakaf itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita untuk membuka pertolongan dari Allah. Tidak ada ceritanya orang yang miskin gara-gara berwakaf. Tidak ada ceritanya orang yang miskin gara-gara bersedekah. Nih saya ceritakan, sahabat MQ, ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan pertolongan dari Allah. Ada sahabat kita, saudara kita yang dulu usaha bisnis kemudian bangkrut, ya. Berinteraksi dengan bank yang tidak syariat, kan begitu. Kemudian tinggalkan semuanya. Saat itu karena hutangnya banyak, hanya apa? Aset-aset tersebut dijual semuanya, dilepas, kemudian beralih ke syariat. Sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialihkan semuanya, mulai bisnis dari nol kembali dengan modal yang terbatas. Ya, tetap pinjam, tetapi sudah sesuai dengan syariat, kan begitu. Alhamdulillah, apa yang dilakukan pertama kali sebelum memulai bisnisnya ternyata wakaf terlebih dahulu. Wakaf. Saya ingat sekali, ya, wakafnya itu pertama kali nilainya 1 juta. Beliau menyampaikan, Ustadz, insya Allah mudah-mudahan tahun depan saya bisa wakaf nilainya 2 juta. Jadi memancing sebelum memulai bisnisnya itu dengan berwakaf. Pertama wakaf 1 juta. Itu mancingnya 1 juta. Kenapa? Harapannya nanti keuntungannya itu kan 10%-nya itu diwakafkan akadnya. Pokoknya saya ingin 10%-nya diwakafkan. Harapannya bulan tersebut dapat uang, dapat keuntungan 10 juta. Jadi wakafnya 1 juta. Padahal kan belum itu. Belum jelas kan gitu. Dan itu karena keyakinan kepada Allahnya sangat luar biasa sehingga bismillah wakaf, ya, 1 juta. Kemudian alhamdulillah tercapai 10 juta keuntungannya. Kemudian bulan berikutnya, ini kan belum mulai lagi. Bulan berikutnya beliau wakafnya 2 juta. Untuk memancing, kenapa? Ingin dapat keuntungannya 20 juta. Terus seperti itu. Ya, setiap bulan bertambah, dan bertambah. Berapa sekarang yang diwakafkan beliau? 50 juta. Masya Allah. Kalau wakafnya 50 juta, itu kan 10% dari keuntungan diwakafkan. Berapa kira-kira keuntungannya? 500 juta sebulan keuntungan beliau. Jadi mana qasamin sodakotin falyasda
falyasda. Tidak akan mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tapi akan bertambah, bertambah, dan terus bertambah. Kalau kita yakin ini, maka sebenarnya Allah sudah memberikan jalan kepada kita. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita. Kadang-kadang kita risau, tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga untuk sedekah itu lihat kanan kiri, karena pemalu. Gitu. Malu diketahui oleh orang lain berapa nilai sedekah kita. Padahal ya, walaupun teman kita, tetangga kita tidak tahu berapa nilai yang disedekahkan, tapi Allah Maha tahu. Nah, keyakinan itulah yang harus kita munculkan dalam diri kita agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat Wahid. Ya. Teman-teman sekalian, sobat-sobat sekalian, berkaitan dengan yang dijelaskan tadi oleh Ustadz Fahrudin, yang paling penting itu berarti keyakinan, Ustadz ya? Betul. Kita harus yakin. Yakin ini adalah perintah Allah. Ini perintah Rasulullah. Dicontohkan oleh para sahabat. Bahkan para sahabat berlomba-lomba untuk berwakaf. Kalau kita yakin itu, mengamalkan itu, maka janji Allah tadi, mana qasamin shadaqatin falyasda, falyasda, falyasda. Nggak akan ceritanya ada orang yang ahli sedekah, orang yang berwakaf jadi miskin. Yang ada bertambah, bertambah, dan terus bertambah. Itu. Jadi memang kalau kita menghitungnya secara matematis, ya harta dikeluarin berkurang. Berkurang. Tapi, matematika kita dengan matematika Allah berbeda. Nah, kan begitu. Tapi yang luar biasa ini yang bisa dibilang menjadi keajaiban adalah ketika berwakaf itu, kalau secara matematis memang berkurang. Tapi ketika kita mengeluarkan dengan keyakinan pada Allah, maka malah ditambah. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat pemuda, gitu ya, para pemuda, ya, para pemirsa, ya, yang paling penting adalah membangun satu keyakinan. Masya Allah, luar biasa sekali sobat-sobat sekalian. Bagaimana tadi kita mengupas tentang optimalisasi aset wakaf, Ustadz ya. Kemudian juga tadi nih, menjadi kisi-kisi kita ke depan mungkin tadi wakaf uang dan wakaf dengan uang. Ini penasaran maksudnya apa nih? Kita tunggu episode berikutnya ya. Tentunya kalau kita bahas tentang wakaf, salah satunya Ustadz ya, harus butuh pembahasan yang panjang, Ustadz ya. Betul. Makanya harapannya teman-teman sekalian yang menonton episode kali ini, nantikan episode wakaf selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel Darut Tauhid Official. Yang suka dengan video ini tekan tombol like. Jangan lupa juga di share. Saya Wahid Iwan Nurdin bersama Ustadz Fahrudin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah.